Karmu, istri korban menangis histeris saat polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang menimpa suaminya. Keluarga bahkan harus menenangkan Karmu agar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Patola bisa digelar sesuai rencana. Dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan hutan dan areal persawahan di Desa Dateng, Kecamatan Laren, Lamongan ini dilakukan 12 adegan. Namun polisi hanya menghadirkan para saksi tanpa tersangka untuk menghindari amuk massa. Saksi, kemudian untuk tersangka memang tidak kami hadirkan karena ada pemeran pengganti. Jadi ini adalah rekonstruksi versi saksi-saksi. Nanti ke depan ada rekonstruksi versi tersangka. Kasus pembunuhan terhadap Patola, 53 tahun, terjadi 2 bulan lalu. Sejauh ini, polisi sudah menetapkan 2 orang, S dan AL, sebagai tersangka. Namun hingga kini, keduanya tidak mengakui perbuatannya. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama saya, Fazilah Kairunisa. Dan kita awali iNewsroom hari ini dengan informasi mengenai pelaku penyiram bensin dan pembakar 2 orang di Penjaringan, Jakarta Utara berhasil ditangkap. Pelaku adalah mantan suami korban. Setelah 2 hari buron, pelaku ditangkap di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Metro Penjaringan. Pelaku menyesal telah membakar korban. Pelaku juga mengaku aksinya adalah reaksi spontan saat ia melihat korban. Hingga kini motif pelaku masih diselidiki. Diduga pelaku adalah mantan suami korban. Baik, selamat siang untuk rekan-rekan. Untuk pelaku, yang diduga pelaku sudah diamankan Polsek Metro Penjaringan gabungan dari Polres maupun Polda tadi pagi jam 08 waktu Indonesia Barat di daerah Teluk Gong, Pejagalan. Pelaku waktu diamankan tidak ada perlawanan dan untuk sekarang masih dalam penyidikan. Sebelumnya seorang pria dan wanita dibakar oleh orang tak dikenal saat berjalan di pinggir kali di Jalan Jelambar Aladin, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Akibatnya korban pria tewas di lokasi kejadian, sementara teman wanitanya dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar di tubuhnya. Pelaku sempat sulit ditemukan karena tidak ada CCTV di lokasi. 4 saksi mata diperiksa terkait kejadian ini. Pemirsa, seorang ustazah disawer sejumlah penonton saat baca Al-Quran di Tangerang, Banten viral di media sosial. Tindakan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kejadian penyaweran di panggung saat mengaji yang viral di media sosial ini dialami Ustazah Nadia Hawashi. 2 orang pria tiba-tiba naik ke panggung dan menghamburkan sejumlah uang kertas serta menyelipkan uang di jilbab Ustazah Nadia. Ironisnya, aksi 2 pria ini disambut gelak tawa dan tepuk tangan dari hadirin di acara yang berlokasi di Tangerang, Banten. Aksi ini tak hanya membuat halayak ramai geram. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis, juga angkat suara dan menyebut aksi sawer saat ustazah mengaji telah melanggar nilai-nilai kesopanan dan dinilai tidak menghormati majelis. Saya mengecam, kalau toh kita mau menggunakan tradisi infak, berinfaklah yang baik. Kalau kita mau terang-terangan tujuannya untuk mengajak orang lain, tapi kalau bisa adalah sembunyi-sembunyi, yang itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya sudah koordinasi dengan MUI setempat untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar tradisi baik berinfak kedermawanan itu dengan cara juga yang baik, dan tidak boleh juga pembaca Al-Quran diganggu ya. Kita sebaiknya itu mendengarkan. Tindakan menyawer Qori'ah bisa menimbulkan berbagai persepsi, bahkan di kalangan masyarakat meskipun niatnya baik untuk memberi apresiasi. Hal itu juga membuat pembaca Quran internasional asal Tangerang ini kaget dan tidak menyangka panitia menyawernya saat mengaji. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami Ustazah Nadia Hawashi. Selamat petang Ustazah Nadia.
Iya. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah bisa dengar suara saya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Baik. Apa kabar Ustazah Nadia? Alhamdulillah baik. Baik. Ustazah, kita ngebahas soal video viral yang disawer. Sebenarnya sebelumnya tuh udah tahu belum sih kalau mau disawer? Sebelumnya nggak tahu sama sekali kalau mau disawer. Tapi biasanya kalau lagi baca Al-Quran itu memang umumnya maksudnya sering ada disawer gitu, atau ini baru pertama kali yang dialami sama Ustazah? Sebelumnya pernah Oh. sawer tapi tidak sefrontal itu, Mbak. Biasanya kalau Jadi disawer, masih sewajarnya aja gitu, masih sopan. Jadi kita juga nggak merasa terganggu. masih sopannya tuh gimana Ustazah? Mungkin bisa ceritain ke pemirsa dan kami di sini. Jadi masih kayak taruh uangnya itu di depan saya, jadi kayak ada bak gitu, taruhnya di bak di situ gitu. Jadi nggak sampai ke kepala saya atau dikalungkan gitu. Pada saat ada pria, bapak-bapak yang menaruh uang di kerudungnya Ustazah, apa pada saat itu yang Ustazah, apa respon Ustazah pada saat itu? Sebetulnya pada saat itu saya sangat kesal, Mbak, sangat terganggu sekali karena kan saya lagi ngaji belum selesai gitu. Di saat bapak-bapak itu masukkan uang ke kerudung saya, di situ saya pengen marah, pengen negur, cuma saya nggak bisa negur karena di situ posisinya saya belum selesai ngaji. Jadi saya masih melanjutkan bacaan saya sampai selesai, baru saya turun panggung. Setelah itu saya tegur panitianya baik-baik bahwa saya nggak suka diperlakukan seperti itu sama saja melecehkan saya dan juga Al-Quran gitu. Apa Kurang respon sopan. panitia pada saat itu? Ya panitia minta maaf kepada saya dan itu pun acaranya sudah 2 bulan yang lalu, cuma videonya baru viral sekarang mungkin gitu. Oh, acaranya sudah 2 bulan yang lalu. Kalau boleh tahu acara apa pastinya gitu Ustazah? Acara Maulid Nabi. Oh, acara Maulid Nabi. Terus apakah Anda juga setelah mengadu begitu ya kepada panitia, mengatakan bahwa Anda tidak suka diperlakukan seperti itu, apakah ada tindak lanjut dari panitia dengan memanggil pemberi sawer begitu, atau untuk meminta maaf? Apa sudah ada permintaan maaf itu dari Ya pelaku? sudah ada karena setelah saya turun dari panggung, saya di situ marah ke panitia bahwa saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Jadi dikumpulkan semua panitia di ruangan di rumah panitia. Jadi minta maaf semuanya kepada saya atas perlakuan panitia tadi yang tidak sopan kepada saya gitu. Tapi Ustazah mengetahui siapa sih sebenarnya pemberi sawer itu? Gak tahu saya. Apakah dia hanya penonton ataukah dia Dari jamaah, dari panitia juga, tapi lebih jelasnya saya kurang tahu itu panitia atau bukan atau jamaah gitu. Baik, lalu kalau biasanya sebenarnya kalau hal sawer menyawer pada saat Anda membaca Al-Quran begitu, itu hal yang wajar sebenarnya atau seperti apa? Sebetulnya sangat tidak wajar, Mbak. Jadi sangat frontal seperti itu ya. Nggak baik dilihatnya juga karena kan kita lagi melantunkan ayat suci Al-Quran gitu. Masa kita disawer seperti lagi nyanyi dangdut gitu, Mbak. Tapi biasanya tadi disawernya berarti dalam bentuk atau dengan cara yang berbeda begitu ya? Maksudnya diberikan uangnya, diapresiasinya begitu? Iya, dengan cara ditaruh di bak gitu, Mbak. Atau dikasih buket bunga secara sopan gitu. Oh, berarti ini pertama kalinya cara yang buruk yang Ustazah terima begitu ya? Tidak sopan. Dan di situ pun saya mau berontak, nggak enak karena di depan saya kan banyak para jamaah, jadi saya nggak bisa langsung tegur pada saat itu juga gitu. Baik, kami coba mengerti perasaannya Ustazah pada saat itu. Kami juga kurang nyaman begitu melihatnya. Ada harapan mungkin Ustazah yang disampaikan mungkin kepada nanti Ustazah-Ustazah lain begitu, jangan sampai ada kejadian serupa, silakan. Ya mudah-mudahan ke depannya dengan adanya video saya ngaji di sawer ini lebih hati-hati lagi kepada para panitia jika memang mau
memberi apresiasi kepada qori'ah atau qori yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran bisa lebih sopan lagi. Mudah-mudahan hal ini tidak terulang kembali. Baik. Terima kasih banyak Ustazah Nadia telah bergabung bersama iNewsroom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda di Indonesia yang optimis bisa melewati hadangan Vietnam pada babak semifinal leg pertama AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.